Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang hubungan antara biaya dan produksi. Anggota kelompok 3 yaitu saya sendiri Lailatul Ilmiah dengan NIM 20023110030, Faradima Firdaus dengan NIM 20023110010, Nurus Saada dengan NIM 20023110027, dan Dwi Aryani dengan NIM 20023110043. Di sini saya akan menjelaskan 1. Konsep dasar biaya produksi. Biaya dalam pengertian produksi ialah semua yang harus ditanggung oleh produsen untuk menghasilkan suatu produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk memproduksi. Untuk menghasilkan barang atau jasa, diperlukan faktor-faktor produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, modal, dan keahlian pengusaha. Unsur-unsur biaya produksi ada 8, yaitu 1. Bahan baku, 2. Bahan-bahan pembantu, 3. Upah tenaga kerja, 4. Penyusunan peralatan produksi, 5. Uang modal atau sewa, 6. Biaya penunjang seperti biaya angkut, biaya administrasi, dan lain-lain, 7. Biaya pemasaran seperti biaya iklan, 8. Pajak. Biaya produksi dibagi menjadi 2, yaitu 1. Biaya eksplisit dan 2. Biaya implisit. Biaya eksplisit ialah biaya yang nyatanya dikeluarkan dalam memperoleh faktor produksi atau nilai dan semua input yang dibeli untuk produksi. 2. Biaya implisit yaitu tafsiran biaya atas faktor produksi yang dimiliki sendiri oleh perusahaan dan ikut digunakan dalam proses produksi yang dimiliki oleh perusahaan. Konsep biaya sangat erat hubungannya dengan jumlah produk yang dihasilkan, sehingga dikenal ada biaya total, biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Biaya total atau total cost adalah seluruh biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi tiap tingkat output. Biaya total terdiri dari 2, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya total bisa dihasilkan dengan cara biaya tetap ditambah biaya variabel atau TC sama dengan FC plus VC. Biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang tidak berubah dengan berubahnya produksi. Dalam usaha ternak, biaya ini umumnya membeli faktor produksi yang tidak habis dalam satu kali pakai, seperti kandang, mesin perah susu, kendaraan, dan sapi perah. Biaya variabel atau variable cost adalah seluruh biaya yang berubah langsung mengikuti perubahan produk. Bila produk naik, maka biaya variabel akan naik dan sebaliknya. Dalam usaha ternak, biaya ini biasanya adalah biaya yang digunakan satu kali habis dalam satu kali proses produksi, seperti pakan, bahan bakar, obat-obatan, dan lain-lain. 2. Biaya produksi jangka panjang dan fungsi produksi. Produksi jangka panjang yaitu semua faktor produksi dapat berubah dan ditambah sesuai kebutuhan, atau biaya variabel. Dalam jangka panjang, long run, dan sangat panjang, very long run, semua faktor produksi sifatnya variabel. Perusahaan dapat menambah atau mengurangi kapasitas produksi dengan menambah atau mengurangi mesin produksi. Dalam konteks manajemen, jangka panjang dan jangka sangat panjang berkaitan dengan ukuran waktu kronologis. Misalnya, ada kualifikasi yang menyatakan bahwa jangka panjang berkisar 5-25 tahun, dan jangka sangat panjang bila waktunya lebih dari 25 tahun. Dengan menggunakan alat analisis isoquant dan isocost, untuk setiap produksi tertentu kita bisa menentukan biaya produksi yang minimum. Lihat dalam gambar 6.1 di samping. Dapat kita lihat bahwa tingkat output sebesar Q1, biaya produksi totalnya adalah ditunjukkan pada garis kapital 1 dan garis tenaga kerja 1.
Sedangkan tingkat output sebesar Q2, biaya produksi total, adalah ditunjukkan pada garis kapital 2 dan tenaga kerja 2. Garis isokos pada kapital 2 dan tenaga kerja 2 terletak di atas garis kapital 1 dan tenaga kerja 1. Hal ini berarti untuk menambah output dari Q1 ke Q2 diperlukan biaya produksi yang lebih besar. Dengan prosedur yang sama dapat ditentukan biaya produksi minimum untuk setiap output yang lain. Dengan hubungan titik biaya minimum untuk output tertentu diperoleh garis OE. Dalam teori biaya produksi jangka panjang juga terdapat teori-teori biaya, yakni diantaranya ialah 1. Biaya total jangka panjang adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi seluruh output dan semuanya bersifat variabel. Biaya total jangka panjang sama dengan biaya variabel jangka panjang. 2. Biaya marginal adalah tambahan biaya karena menambah produksi sebanyak 1 unit. Biaya marginal bisa didapatkan dengan cara perubahan biaya total jangka panjang dibagi perubahan output. 3. Biaya rata-rata adalah biaya total dibagi jumlah output. Biaya rata-rata bisa didapatkan dengan biaya total jangka panjang dibagi jumlah output. Sekian dari saya, terima kasih, dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu materi 3, yaitu biaya produksi jangka pendek dan fungsi produksi. Apa sih jangka pendek itu? Biaya produksi jangka pendek merupakan jangka waktu yang dimana biaya yang dikeluarkan untuk sebagian faktor produksinya itu tidak dapat bertambah jumlahnya. Lalu biaya produksi sendiri itu digolongkan menjadi 2. Yang pertama yaitu biaya total, yang kedua biaya rata-rata. Konsep biaya total itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, ada biaya total atau TC. Biaya total ini merupakan keseluruhan dari biaya yang dikeluarkan untuk faktor produksinya. Yang kedua, biaya tetap atau TFC. Ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk faktor produksi yang sifatnya tetap. Contohnya seperti membeli mesin, membeli gedung, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada biaya berubah total atau TVC. Ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk faktor produksi yang sifatnya berubah-ubah seperti gaji tenaga kerja atau gaji karyawan seperti itu. Nah, konsep biaya total sendiri kan keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk faktor produksi. Makanya biaya total rumusnya TC sama dengan TFC ditambah TVC. Kalau rumusnya biaya tetap sendiri tinggal dibolak-balik. TFC sama dengan TC dikurangi TVC. Begitu pula dengan TVC dapat dirumuskan menjadi TVC sama dengan TC dikurangi TFC. Lalu yang kedua ada konsep biaya rata-rata. Nah, konsep biaya rata-rata ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, biaya tetap rata-rata atau AFC. Dapat dirumuskan menjadi AFC sama dengan FC dibagi Q. Yang kedua, biaya berubah rata-rata atau AVC. Dapat dirumuskan menjadi AVC sama dengan TVC dibagi Q. Dan yang ketiga yaitu biaya total rata-rata atau AC yang dapat dirumuskan menjadi AC sama dengan TC dibagi Q atau AC sama dengan AFC ditambah AVC. Lalu ada biaya marginal. Seperti yang kita ketahui bahwa biaya marginal merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi satu unit produk. Biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi atau menambah satu unit produk. Itu namanya biaya marginal yang dapat dirumuskan menjadi MC sama dengan perubahan biaya total atau pertambahan biaya total dibagi perubahan kuantitas. Pertambahan kuantitasnya. MC sama dengan delta TC dibagi delta Q. Ini merupakan contoh studi kasusnya.
Yang pertama, biaya tetap yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan sebesar 20.000, sedangkan biaya variabelnya ditunjukkan oleh persamaan VC sama dengan 100 Ki. Tunjukkan persamaan dan berapa biaya total yang dikeluarkan jika perusahaan tersebut memproduksi 500 unit barang. Dapat kita ketahui bahwa biaya tetapnya atau FC sama dengan 20.000, sedangkan VC-nya dalam bentuk persamaan 100 Ki. Nah, kuantitasnya itu 500 unit barang, Ki-nya sama dengan 500. Nah, kita kan mencari persamaan biaya totalnya. Kita ketahui tadi bahwa rumus dari biaya totalnya itu TC sama dengan FC ditambah VC. Tinggal kita substitusikan, jadi TC sama dengan 20.000 ditambah 100 Ki. Untuk mengetahui berapa biaya totalnya, kita tinggal hitung. TC sama dengan 20.000 ditambah 100 Ki. TC sama dengan 20.000 ditambah 100 dikali 500 sama dengan 70.000. Nah, ini merupakan bentuk-bentuk kurva biaya jangka pendek. Yang pertama, bentuk kurva biaya total. Seperti yang terlihat di kurva biaya total ini, kurva dari TFC sendiri itu bentuknya horizontal. Ini menandakan bahwa tidak terjadi perubahan karena TFC ini sifatnya biaya tetap, tidak akan berubah. Berbeda dengan TFC, TC dan TVC yang awalnya 0 semakin lama semakin meningkat. Berarti ini disebabkan oleh semakin besar jumlah produksinya, maka semakin besar biaya produksinya. Semakin kecil jumlah produksinya, maka semakin kecil pula biaya produksinya. Yang kedua ada bentuk kurva biaya rata-rata. Bentuk kurva biaya rata-rata ini bentuknya hampir mirip dengan huruf U. Yang dimana ketika jumlah produksinya semakin besar, maka biaya produksinya semakin kecil. Ketika jumlah produksinya semakin kecil, maka biaya produksinya semakin besar. Yang ketiga ada kurva biaya marginal. Kurva biaya marginal ini bentuknya sama dengan huruf U. Karena yang kita ketahui bahwa biaya marginal ini biaya yang dikeluarkan untuk menambah satu unit produk yang awalnya U, yang awalnya ada di titik koordinat 44,25, karena dia nambah satu unit produk, maka dia lebih naik ke atas. Seperti itu. Lebih dari 25 biaya produksinya. Nah, ini bentuk kurva, hubungan kurva MC dengan AVC dan TC. Yang kita ketahui di sini, yang terlihat di kurva ini, kurva MC itu memotong titik terendah kurva-kurva AC dan AVC. Ketika di titik terendah AC, MC itu memotong. Ketika di titik terendah AVC, MC juga memotong. Pada hakikatnya, jika MC kurang dari AVC, maka nilai AVC ini menurun. Dan jika MC lebih besar dari AVC, maka nilai AVC ini bertambah. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Saada, NIM 202231100027. Sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang skala ekonomi dan tidak ekonomi. Yang pertama, skala ekonomi. Skala ekonomi atau biasa disebut dengan economy scale adalah suatu penghematan biaya saat perusahaan meningkatkan skala produksinya. Peningkatan output ini memungkinkan pihak perusahaan untuk bisa mendapatkan biaya produksi rata-rata yang menurun. Sehingga produksi akan menjadi lebih efisien karena pihak perusahaan bisa lebih mendistribusikan total biaya tetap pada sejumlah besar output. Pengertian lain dari economy scale yaitu adalah salah satu sumber keunggulan yang kompetitif. Perusahaan mempunyai struktur biaya yang lebih rendah, sehingga memungkinkan mereka dalam untuk mengajukan tawaran produk pada harga yang lebih kompetitif daripada harga pesaing.
Dengan begitu, mereka bisa mendapatkan pangsa pasar yang lebih luas. Skala kegiatan produksi jangka panjang dikatakan bersifat mencapai skala ekonomi apabila pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin rendah. Produksi yang semakin tinggi menyebabkan perusahaan menambah kapasitas produksi, dan pertambahan kapasitas ini menyebabkan kegiatan memproduksi bertambah efisien. Ini dicerminkan oleh biaya produksi yang bertambah lebih rendah. Beberapa faktor penting yang menimbulkan skala ekonomi, yaitu spesialisasi faktor produksi, yaitu di mana dalam perusahaan yang ukurannya kecil, para pekerja harus menjalankan beberapa tugas. Oleh sebab itu, mereka tidak dapat mencapai keterampilan yang tinggi di dalam mengerjakan pekerjaan tertentu. Dalam perusahaan yang besar dilakukan spesialisasi, setiap pekerja diharuskan melakukan suatu pekerjaan tertentu saja, dan ini menambah keterampilan mereka. Produktivitas mereka bertambah tinggi dan akan menurunkan biaya per unit. Yang kedua yaitu pengurangan harga bahan mentah dan kebutuhan produksi lain. Setiap perusahaan membeli bahan mentah, mesin-mesin, dan berbagai peralatan untuk melakukan kegiatan memproduksi. Harga bahan-bahan tersebut akan menjadi bertambah murah apabila pembelian bertambah banyak. Makin tinggi produksi, makin banyak bahan-bahan mentah dan peralatan produksi yang digunakan. Keadaan ini menyebabkan biaya per unit akan semakin murah. Yang ketiga, memungkinkan produk sampingan diproduksi. Di dalam perusahaan ada kalanya terdapat bahan-bahan yang terbuang, yaitu barang-barang yang tidak terpakai, yang merupakan residu yang diciptakan oleh proses produksi. Di dalam perusahaan kecil biasanya jumlahnya tidak banyak dan tidak ekonomis untuk diproses menjadi barang sampingan. Tetapi, kalau perusahaan merupakan kegiatan produksi yang besar dan memiliki barang residu yang cukup banyak, barang residu ini dapat diproses menjadi barang yang diproduksi secara sampingan. Kegiatan yang baru ini akan menurunkan biaya per unit dari keseluruhan operasi perusahaan. Yang keempat yaitu mendorong perkembangan usaha lain. Kalau suatu perusahaan telah menjadi sangat besar, timbul permintaan yang cukup ekonomis untuk mengembangkan kegiatan di bidang usaha lain, yang menghasilkan barang-barang atau fasilitas yang dibutuhkan perusahaan yang besar tersebut. Contoh, pembesaran perusahaan lain akan mendorong pemerintah menyediakan jaringan pengangkut yang baik, dan fasilitas penyediaan air dan listrik yang murah. Di samping itu, perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa-jasa kepada perusahaan yang besar tersebut akan berkembang. Berbagai perkembangan ini akan mengurangi biaya per unit. Selanjutnya, jenis-jenis ekonomi scale yaitu ada dua, yaitu ekonomi internal dan skala ekonomi eksternal. Yang pertama yaitu internal economy scale atau skala ekonomi internal. Adalah salah satu jenis skala ekonomi yang mana sumber daya penurunan biaya rata-ratanya berasal dari pihak internal perusahaan itu sendiri. Sehingga hal tersebut membuatnya menjadi lebih unik dan hanya untuk perusahaan tertentu saja. Hal tersebut kemungkinan dihasilkan dari ukuran perusahaan atau karena keputusan dari manajemen perusahaan itu sendiri. Perusahaan yang lebih besar dalam mencapai skala ekonomi internal dikarenakan mereka mampu membeli input dalam jumlah yang lebih banyak, mempunyai hak paten atau teknologi khusus, ataupun karena mereka mampu mengakses model yang besar dan juga lebih murah. Beberapa sumber skala ekonomi internal adalah sebagai berikut. Ada 6, yaitu yang pertama, diskon pembelian satu bahan baku dalam jumlah yang sangat banyak. Diskon harga akan mampu mengurangi biaya bahan baku per unit output. Yang kedua yaitu penyebaran biaya input modal yang sangat mahal pada jumlah besar output. Seperti biaya mesin per unit, output akan bisa lebih murah saat perusahaan mampu menghasilkan lebih banyak output. Yang ketiga yaitu spesialisasi tenaga kerja.
Perusahaan membagi proses pada kompleks yang menjadi beberapa tugas spesifik, sehingga memungkinkan pekerja untuk bekerja lebih produktif. Yang keempat yaitu kurva pengalaman. Konsep seperti ini tidak hanya berlaku untuk mereka, tapi juga untuk perusahaan-perusahaan bisa menemukan cara yang paling efektif untuk menghasilkan output melalui belajar sambil melakukan. Yang kelima, berinvestasi dalam sumber daya manusia, contohnya seperti pelatihan, peningkatan keterampilan, dan juga kemampuan pekerja. Selain lebih produktif, itu pun memungkinkan perusahaan untuk bisa mengurangi tenaga kerja teknik luar. Yang keenam yaitu skala ekonomi modal. Perusahaan besar biasanya mempunyai kelayakan kredit akses keuangan yang baik dibandingkan perusahaan yang lebih kecil lainnya. Mereka akan bisa mengakses modal yang lebih murah. Yang kedua yaitu ada external economy scale, yaitu skala ekonomi yang mana sumber penghematan biayanya dari luar perusahaan dan berlaku untuk semuanya. Ada dua sumber skala ekonomi eksternal, yaitu aglomerasi, beberapa industri atau pabrik yang mengelompok dan mendirikan fasilitas produksi pada wilayah tertentu, seperti bisnis perangkat lunak yang ada di Silicon Valley. Bila pemerintah membangun suatu jaringan transportasi pada wilayah tersebut, seluruh perusahaan akan bisa menikmati penurunan biaya logistik. Sama halnya pada beberapa pemasok komponen atau bisnis pendukung bisa merelokasi operasional mereka dekat dengan wilayah tersebut. Yang kedua yaitu keringanan pajak. Kerap kali perusahaan memberlakukan keringanan pajak untuk seluruh industri sehingga penurunan biaya pajak akan terjadi di seluruh area perusahaan. Yang kedua, keuntungan dari skala ekonomi. Perusahaan bisa berusaha untuk segera mencapai skala ekonomi. Penurunan biaya rata-rata ini sangat mendukung untuk keuntungan yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, jangan heran jika ada beberapa pemain baru yang umumnya lebih agresif dalam hal mempenetrasi pasar. Mereka menjual produk dengan harga yang lebih murah. Berharap semakin banyak pelanggan yang nantinya akan membeli, peningkatan penjualan pun akan menghasilkan penurunan biaya dengan adanya skala ekonomi. Mengkompensasi margin keuntungan yang lebih rendah karena penempatan harga penetrasi. Berikut beberapa manfaat dari skala ekonomi, yaitu meningkatkan daya saing. Struktur yang lebih rendah memungkinkan suatu perusahaan untuk bisa mendapatkan keunggulan yang kompetitif. Perusahaan akan lebih siap apabila pesaing memperoleh strategi agresif dengan cara menurunkan harga jual. Yang kedua yaitu menyediakan bisnis dengan platform untuk tumbuh. Penurunan biaya rata-rata yang merujuk pada keuntungan tinggi akan lebih banyak menghasilkan profit untuk perusahaan guna mendanai ekspansi di masa depan. Yang ketiga, harga lebih rendah. Pengurangan biaya per unit akan memungkinkan suatu perusahaan dalam menawarkan harga yang lebih rendah untuk konsumen. Hal tersebut akan meningkatkan keterjangkauan mereka dalam membeli produk. Yang keempat yaitu variasi produk. Kemungkinan besar perusahaan akan bisa menginvestasikan kembali keuntungannya dalam meneliti dan juga mengembangkan agar bisa menghasilkan berbagai produk dan bisa memenuhi keperluan konsumen. Yang selanjutnya yaitu upah yang lebih tinggi. Karyawan akan bisa menegosiasikan gaji yang lebih tinggi lagi saat keuntungan perusahaan mereka bisa meningkat. Contoh kasus pada skala ekonomi yaitu sebuah perusahaan membeli bahan baku senilai 20 juta untuk 100 unit barang. Biaya produksi setiap unitnya adalah 225.000. Sudah termasuk biaya tenaga kerja. Bila ini memaksimalkan tenaga kerja, maka bisa saja biaya per unit turun dari 225.000 menjadi 215.000 per unit. Pembelian dalam skala besar terkadang diberikan potongan harga. Hal ini mampu menurunkan biaya produksi. Alhasil keuntungan yang diinginkan secara maksimal pun bisa didapatkan. Jadi yang dimaksud sebagai skala ekonomi
ialah keuntungan yang diperoleh perusahaan dari efisiensi biaya produksi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Aryani, NIM 2002311000044. Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara biaya dan produksi. Yang pertama, ada skala tidak ekonomi. Kegiatan produksi suatu perusahaan dikatakan mencapai skala tidak ekonomi apabila pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin tinggi. Keadaan ini diwujudkan oleh kegiatan memproduksi yang menurun efisiennya. Misalkan pada kurva LRAC dalam keadaan yang dimana bagian kurva LRAC yang semakin bertambah tinggi, yaitu setelah produksi melebihi HIB. Wujudnya skala tidak ekonomi terutama disebabkan oleh organisasi perusahaan yang sudah menjadi sangat besar, sehingga menimbulkan kerumitan di dalam mengatur dan memimpinnya. Perusahaan yang terus-menerus membesar, biasanya jumlah tenaga kerja yang digunakan meliputi beribu-ribu orang yang terus-menerus membesar dan mempunyai produksi dan cabang di berbagai tempat. Sebagai akibatnya, kegiatan dan organisasi perusahaan itu sudah menjadi sangat kompleks. Tidak mungkin lagi ia dipimpin oleh seorang manajer saja dapat mengakibatkan pengambilan kebijakan perusahaan yang sangat kaku dan memakan waktu yang lama untuk meluruskan keadaan ini, mengurangi efisien kegiatan perusahaan dan menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin tinggi. Dan bisa dilihat contoh kurva LRAC pada gambar di PPT tersebut. Sifat skala ekonomi dan skala tidak ekonomi dari kegiatan berbagai perusahaan merupakan faktor yang sangat penting di dalam menentukan perusahaan di dalam suatu industri. Keadaan ini juga akan mempengaruhi bentuk kurva biaya total rata-rata jangka panjang yang dihadapi setiap per bulan di setiap perusahaan. Dapat dibedakan 3 bentuk dari LRAC, yaitu 1. Kurva LRAC sangat cepat penurunannya, tetapi ia sangat cepat pula mengalami kenaikan. Ini berarti kenaikan produksi yang sedikit telah menimbulkan skala ekonomi yang sangat menguntungkan, yaitu biaya produksi rata-rata semakin sangat cepat pengurangannya. Tetapi pada tingkat produksi yang relatif rendah, skala tidak ekonomi sudah mulai wujud. Industri yang LRAC-nya berbentuk demikian pada umumnya terdiri dari banyak perusahaan dan masing-masing perusahaan tersebut berukuran kecil. 2. Pada permulaannya, skala ekonomi tidak menguntungkan, tetapi ia juga tidak berlangsung lama. Akan tetapi, ia diikuti oleh kurva LRAC yang datar, yang berarti pada tahap permulaan skala tidak ekonomi belum lagi menguasai kegiatan perusahaan. Pada tingkat produksi tinggi, skala tidak ekonomi mulai berlaku. Industri yang mempunyai kurva LRAC yang berbentuk demikian terdiri dari beberapa perusahaan besar dan beberapa perusahaan kecil. Jadi, besarnya perusahaan-perusahaan dalam industri tersebut tidak seragam dan jumlah perusahaan masih relatif besar. Apabila kurva LRAC adalah seperti yang ditunjukkan oleh grafik. 3. Industri biasanya terdiri dari perusahaan-perusahaan yang sangat besar ukurannya dan jumlah perusahaan dalam industri tersebut relatif sedikit. Hanya beberapa perusahaan terdapat dalam sesuatu industri. Industri adalah bersifat sedemikian karena skala ekonomi tetap wujud sehingga ke jumlah produksi yang sangat banyak dan dapat menguasai pasaran. Contoh soal, andaikan biaya total yang dikeluarkan perusahaan ditunjukkan oleh persamaan TC sama dengan 20.000 plus 100 HI,
Sedangkan penerimaan totalnya TR sama dengan 200.000. Pada tingkat berapa perusahaan mengalami pulang pokok? Apa yang terjadi jika perusahaan memproduksi 150 unit? Jawabnya, BEP bagi TR sama dengan TC. TR sama dengan 200.000, TC sama dengan 20.000 plus 100.000. TR plus TC 200.000 sama dengan 20.000 plus 100.000. 100.000 sama dengan 20.000, Hi sama dengan 200. Jika Hi sama dengan 150, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Besarnya kerugian adalah TC sama dengan 20.000 plus 100 Hi sama dengan 20.000 plus 100 dalam kurung 150. TC sama dengan 35.000, TR sama dengan 200 Hi plus 20 dalam kurung 150. TR sama dengan 30.000 karena TC kurang dari, maka perusahaan mengalami kerugian sebesar 5.000. Demikian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.